A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Sini sebetulnya ada potongan ayat di depannya ya yang kita tidak bacakan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Baru wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu sudah dijelaskan di sini. Jadi kita tidak lagi jadi orang gelap. Orang gelap itu maksudnya kalau ditanya nggak tahu, gelap gitu. Karena nggak punya banyak pengetahuan. Di Quran itu tibyanan likulli syai'. Ada kitab yang isinya tibyan. Tibyanan likulli syai'in. Al-Quran sebagai Alkitab itu ada keterangan. Keterangan tentang apa? Tentang segala sesuatu. Gak ada yang terlewatkan. Tinggal pasang telinga, pasang mata. Yang pasti pasang otak sama pasang hati. Ya, kalau cuma mata sama telinga nggak kuat. Harus pasang otak dan pasang hatinya terutama. Kenapa? Di satu ayat kita bisa mendapatkan banyak hal. Karena tibyanan likulli syai'. Quran ini kalimatnya pendek-pendek tapi menjelaskan dari semua sisi ilmu pengetahuan. Dari sisi semua alam. Ya, mulai alam syahada, alam gaib, alam manusia maupun alam malaikat dan jin, alam bumi maupun alam langit, permukaan bumi maupun dalam bumi, dan seterusnya. Sekaligus wahudan, ada petunjuk di dalamnya. Wa rahmatan, ada rahmat di dalamnya. Wa busyra, ujungnya. Lil muslimin. Nah sekarang wa busyra lil muslimin ya Ustaz Deden. Kalau tadi lil mu'minin, sekarang busyra lil muslimin. Kalau busyra lil mu'minin, tadi kan bahwa kita mempelajari surah Al-Baqarah, diturunkan dari sisi Allah ke kolbu Muhammad SAW. Coba bayangkan, bukan sembarang kolbu di situ. Membenarkan apa yang ada pada mereka. Dan seterusnya. Ini sebuah rumus sekaligus metodologi yang digambarkan oleh Al-Quran tentang busyra lil mu'minin. Sekarang busyra lil muslimin. Kalau kita lihat ayat ini, bahwa ketika Nabi Muhammad SAW satu hari menjadi saksi atas kita semua, kita nggak perlu bingung. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan semuanya dari kitab Al-Quran, apa yang akan disaksikan untuk kita. Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan semua, tidak ada sedikit pun yang tersisa dari Al-Quran. Jadi sebagai seorang muslim, jika nanti Nabi Muhammad menjadi saksi di hadapan Allah atas semua perbuatan kita, ini menjadi berita gembira. Karena siapa yang menjadi saksi buat kita adalah Muhammad yang diturunkan kepadanya Alkitab, dan Alkitab di mana kita diperintahkan untuk menjalankan isinya. Jadi klop itu. Sebelum nanti saya jelaskan bentuk kesehariannya, Ustaz Deden dulu. Silakan Ustaz Deden. Tentang busyra lil muslim ini. Ya, ayat ini melengkapi dan tentu menjadi lebih terperinci untuk siapa busyra-nya Al-Quran ini. Al-Quran sebagai busyra ini untuk siapa? Pertama, lil mu'minin, untuk yang mengimaninya dengan keimanan yang sempurna.
bukan keimanan biasa. Kata mukmin itu beda dengan alladzina amanu, yang beriman tetapi belum tentu imannya sempurna. Tapi mukminin itu sudah jelas keimanannya yang sempurna. Atau disebut dalam surah Al-Mu'minun sendiri, qad aflahal mu'minun. Siapakah orang yang mukmin sempurna itu? Ya, yang bahagia itu alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yang khusyuk dalam salatnya dan seterusnya. Nah, di sini di surah An-Nahl ini ayat 89, wa busyra lil muslimin. Ternyata setelah hati mengimani, kalau surah Al-Baqarah itu ayat 97 itu kan dari penggalan pertamanya disebutkan bahwa malaikat Jibril menurunkan Al-Quran ke dalam hati, ke dalam kalbu Rasulullah SAW. Ini masalah kalbu. Tadi biiznillah, dengan izin Allah. Malaikat Jibril tidaklah bisa menyampaikan Al-Quran ke dalam kalbu Rasulullah tanpa izin Allah. Dalam surah Asy-Syu'ara, nazala bihi ruhul amin ala qalbika, ke atas hatimu. Maka tepat sekali kalau ujungnya itu lil mu'minin, karena iman itu adalah aktivitas hati. Hati yang beriman adalah hati yang di dalamnya ada Qur'annya. Bayangkan Al-Quran yang sekarang kita baca, yang sekarang kita tadabburi, itu adalah Al-Quran yang seluruhnya ada di dalam kalbu Rasulullah. Dan tidak semata-mata terdengar oleh para sahabat dari lisan Rasulullah, itu terlebih dahulu melintasi kalbu beliau. Al-Quran hari ini adalah Al-Quran yang didengar oleh telinga Rasulullah sampai ke dalam kalbu Rasulullah dan diucapkan oleh lidah Rasulullah. Sama. Maka lil mu'minin, tetapi kemudian di surah An-Nahl lil muslimin. Islam itu lebih kepada amaliyah. Setelah hati mengimani, setelah hati begitu mengimani Al-Quran dan menjadi bahagia sekali dengan mengimaninya, dan semua isinya adalah kabar gembira semuanya, misalkan bahkan tentang kemenangan di dunia, misalkan umat muslim akan menang, itu sudah bahagia dari pas baca ayatnya, dari pas turun ayatnya. Tidaklah menunggu mata Nasrullah. Ya, ada sekelompok pengikut para nabi yang mengatakan mata Nasrullah. Mereka menanyakan kapan pertolongan Allah itu datang. Dijawab oleh Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, ketika Allah katakan qarib, maka mereka, qarib itu dekat, pertolongan Allah itu dekat, maka mereka itu udah bahagia dengan kalimat qarib itu. Bahagia. Tak menunggu waktu lagi untuk bahagia. Kenapa? Karena mereka beriman kepada informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, lil muslimin itu adalah orang yang mengamalkan isi Al-Quran, perintah-perintahnya dikerjakan, larangan-larangannya dijauhi berdasarkan keimanannya itu. Lil muslimin. Semakin banyak amal solehnya, kemudian juga semakin banyak takwanya, semakin kuat takwanya, atau dilukiskan dalam surah Al-Mu'min itu alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang menjauh berpaling dari perbuatan yang tidak berguna, yang melalaikan dari perbuatan dan mengingat Allah, dan juga yang mengerjakan zakatnya dengan sempurna. Itulah orang-orang mukminun yang imannya itu kepada Al-Quran sebagai al-busyra, itu menjadikan dorongan dirinya untuk melakukan semua amal soleh itu. Jadi bahagia, sholat bahagia, zakat pun bahagia, apapun amal soleh yang dilakukan itu alasan kebahagiaannya di dunia.